Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki tahun pelajaran baru tahun 2020-2021. Mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester ganjil ini, Ibu akan membimbing kelas kalian, khususnya kelas 11 IPS 1 sampai 3 dan 11 MIPA 9. Juga kelas 12 MIPA 1 sampai kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan ini Ibu akan memberikan kontrak belajar pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti selama pembelajaran jarak jauh. Pada materi pelajaran PAI kelas 11 ada 6 bab yang harus kita pelajari. Pertama, taat kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini akan membahas tentang kalian harus membaca, mampu menulis, mampu menghafal Quran surat Al-Maidah 48, An-Nisa 59 dan At-Taubah 105. Kemudian dilanjut kepada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, pembahasan syaja'ah yaitu pembahasan akhlak, kemudian pembahasan fikihnya dengan praktek tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian juga praktek pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah, dan diakhiri pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan membahas perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Sementara untuk materi pelajaran PAI kelas 12 di semester ganjil ini ada 5 pembahasan, yaitu Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Ini juga kalian harus mampu membacanya dengan tartil sesuai dengan tajwid, kemudian menganalisisnya dan menghafalnya. Yang berikutnya pelajaran akidah atau tauhid, membahas tentang iman kepada hari akhir, kemudian akhlaknya akan membahas tentang kerja keras dan tanggung jawab, dan pembahasan fikihnya kita akan membahas pernikahan dalam Islam, dan diakhiri pembahasan sejarah kebudayaan Islam dengan tema strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Adapun kontrak belajar dalam pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh atau juga disebut pembelajaran dari rumah atau BDR yang hari ini semuanya pasti menggunakan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tatap muka, maka aplikasi yang digunakan apabila untuk pembelajaran kita tatap muka secara klasikal kita akan menggunakan Zoom dan Google Meet ya. Jadi kalian siap-siap untuk mendownload di setiap HP-nya media Zoom dan Google Meet. Kemudian untuk penjelasan materi pembelajaran Ibu menggunakan OBS, dan untuk diskusi kemudian untuk pengiriman tugas Ibu menggunakan Google Classroom, dan kita juga bisa intens berkomunikasi menggunakan WA Group Kelas. Dan untuk ulangan ya kita gunakan Google Form. Kemudian bisa juga kita gunakan aplikasi lain disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kondisi yang disesuaikan. Adapun tata tertib selama pembelajaran jarak jauh ini kita tetap seperti berada di sekolah menggunakan seragam yang rapi dan sopan. Jadi seragam itu kalian jangan gantung saja di kastop, tapi kita gunakan ketika kita berhadapan dengan ibu, khususnya dalam penggunaan Zoom atau Google Meet. Ya. Yang kedua, ketika kita pembelajaran tatap muka dengan Zoom atau Google Meet, kalian harus mengusahakan untuk hadir tepat waktu. Adapun kalau misalnya terkendala jaringan atau hal yang tidak memungkinkan, kita ada dispensasi waktu maksimal 15 menit atau ada pemberitahuan ke WA group ya ke ibu kenapa sampai tidak hadir ya, sakit atau ada kendala apa, supaya tetap ditulis dalam
kehadiran atau absen ibu ya. Yang berikutnya, walaupun kita dalam pembelajaran jarak jauh, kita tetap menunjukkan sikap yang baik, sikap yang sopan, santun selama pembelajaran berlangsung. Apabila dalam kondisi kalian misalnya sedang Zoom, sedang tatap muka dengan kelas di Zoom meeting atau di Google Meeting, maka biasakan untuk meminta izin terlebih dahulu apabila kalian terlambat atau mau ke toilet ya, atau lab sebentar. Yang berikutnya, tetap kita sebagai manusia yang beriman yang senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, setiap mau belajar dan sesudah mau belajar kita harus berdoa. Dan doanya mungkin sudah di kelas 10 sudah dibiasakan, bisa dengan al-maksurat, bisa dengan doa-doa yang sudah diajarkan di kelas 10 ya. Yang berikutnya, sebagai bukti mengikuti alur materi belajar ya, karena ibu tidak tahu kondisi kalian belajar atau tidak, selain absensi hadir, menyatakan hadir di DCR ya, ketika tatap muka tetap kalian harus memiliki buku materi PAI ya. Kalian tulis resume, dan apabila ibu perintahkan untuk mengirimnya, maka kirimlah ke alamat yang ditentukan nanti ya. Bisa dipotokkan resumenya kemudian dikirim ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Berikutnya, ketika mengirimkan tugas, diharapkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jangan lupa tulis identitas di file tugas, nama, nomor absen, dan kelas minimal itu. Yang berikutnya, hal-hal yang nanti seiring dengan waktu, maka tata tertib ini bisa kita kondisikan sesuai dengan kesepakatan ya, dan akhirnya mudah-mudahan rencana pembelajaran dalam kontrak pembelajaran ini semoga berjalan dengan lancar dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia dalam kondisi keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang Ibu sampaikan dalam kontrak belajar hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.